tentang konten-konten seperti ini loh guys ya. Nih. Nah itu ya temennya. Ini jadi gua sedikit resah ya temennya tentang kok arah-arahnya ke situ terus ya temennya. Antara urusannya itu sama dengan paru-paru ya temennya, yang disebabkan oleh vape. Ini berwarna hitam adalah paru-paru gua. Dan paru-paru gua ini bener-bener normal guys ya. Ini tidak ada penyempitan, tidak ada penyumbatan, dan tidak ada cairan sedikit pun. Yo, what's up guys? Baik lagi dengan gua Scanujan. Oke, kali ini gua bukan untuk mereview temennya, tapi kalian pasti sudah lihat judul gua ya temennya. Banyak yang ngetek-ngetek ya temennya. Ini nggak komen ya, tiba-tiba ngetek gua gitu. Bang, ini gimana bang? Nah, terus kayak bang, ini pendapat lo gimana? Ini tentang konten-konten seperti ini loh guys ya. Nih. Nah itu ya temennya. Ini jadi gua sedikit resah ya temennya tentang kok arah-arahnya ke situ terus ya temennya. Antara urusannya itu sama dengan paru-paru ya temennya, yang disebabkan oleh vape. Begitu gue cek ya temennya, salah satu dari mungkin konten-konten ini, gue nggak tahu ya temennya, ini konten ini emang bener adanya atau tidak, atau memang mungkin menganalisa dengan cepat gitu ya. Oh ini gara-gara, oh ini pasien ini kena penyakit paru-paru. Ya udah nih, nge-vape gak? Nge-vape? Ya udah itu vape gitu maksudnya jangan selalu di vape ya. Gue tuh gini guys, sebelum ini kan gue mulai vaping di tahun 2014 ya teman-temannya. Di tahun 2014 sampai sekarang ini di tahun 2025. Totalnya udah 11 tahun guys. Dan mungkin di postingan-postingan yang tadi kalian lihat, ini kebanyakan beritanya itu sekitar 3-4 tahun vaping, dan mereka udah mendapatkan penyakit yang kronis. Gue jujur guys, jadi di tahun 2019 ya teman-temannya. Jadi dari tahun 2014 ke tahun 2019 gue sempat yang namanya ronsen thorax atau ronsen paru-paru yang kayak gini ya. Ini jadi paru-paru gue. Ini kayak flek-flek gini ya. Ini kayak putih-putih gini. Nah itu ya temennya, dan hasilnya seperti ini. Nah gue dinyatakan tidak ada apa-apa. Itu di kala COVID ya temennya. Jadi ketika COVID akhirnya gue ronsen, sekalian gue ngecek apakah gue aman-aman aja paru-parunya di era COVID ya, yang memang melanda waktu itu. Dan ternyata gue alhamdulillah aman guys setelah 5 tahun vaping. Dan kemarin gue putuskan, jadi setelah gue mendengar postingan-postingan ini atau melihat postingan-postingan ini, gue tuh juga resah kepada diri gue gitu. Maksudnya gue ini aman apa enggak ya sebenarnya ya teman-teman. Jadi kayak apakah yang gue lakukan nih vaping selama 11 tahun ini benar atau enggak gitu mas gue. Gue juga agak geter sedikit ya. Akhirnya gue memutuskan untuk kemarin itu gue memberanikan diri untuk ronsen thorax lagi. Dan akhirnya gue sudah muncul sebuah hasil yang gue dinyatakan ya pasti sehat dong. Ya terus ya. Jadi dia ini adalah bukti gua. Jadi gua kemarin ronsen dan gua sudah memiliki bukti ya temennya. Jadi seperti ini ya temennya. Ini gua jelasin ya. Jadi ini temennya, ini adalah paru-paru gua guys. Nah, yang berwarna hitam di sini, yang di sini ya, ini berwarna hitam adalah paru-paru gua. Dan paru-paru gua ini bener-bener normal guys ya. Ini tidak ada penyempitan, tidak ada penyumbatan, dan tidak ada cairan sedikit pun. Yang besar ini adalah jantung gua, yang diselimuti lemak dong. Jadi kalau menurut gua ini paru-paru gua sehat, ya alhamdulillahnya gua sehat. Jadi tidak ada penyumbatan atau cairan-cairan yang ada di paru-paru gua. Jadi gua dinyatakan sehat ya selama 11 tahun gua vaping ya temennya. Jadi gua nggak tahu ya temennya, ini beneran kalau untuk berita-berita yang kemarin muncul ini gua nggak tahu emang ditunggangi atau apapun. Kalau menurut gua ini kayak menyudutkan kita sebagai vapers ya temennya. Kayak misalnya lu jangan vaping karena begini gitu. Gua selama 11 tahun alhamdulillahnya gua tidak kenapa-napa, dan gue dinyatakan sehat oleh dokter. Dan sebenarnya ya penyebab adanya cairan di paru-paru adalah seperti ini guys. Nah, disebabkan oleh virus dan bakteri ya teman-teman, yang memang
sebenarnya agak menyimpang sedikit ya temennya. Jadi gini guys, di dalam sebuah vaping yang ada yang namanya coil ya, ada yang namanya liquid ya temennya. Itu liquid kalau sudah masuk di tingkat pemanasan ya temennya, atau kena coil yang super panas, kalau menurut gua bakteri dan virus sepertinya hilang guys, kecuali kalau teman-teman memang pakainya sharing ya. Misalnya temen lu lagi sakit nih misalnya, tiba-tiba lu pinjem, lu serobot device-nya, lu suruh sedot, lu ketularan. Nah itu bisa jadi seperti itu ya tuh dia. Tapi memang kalau menurut gua vape itu adalah personal vaporizer. Jadi memang kalian harusnya individu, gak harus sharing-sharing dengan teman-teman kalian. Dan kalau untuk penyakit-penyakit seperti paru-paru, gua tuh sempat kecil terkena yang namanya bronkitis juga guys. Karena gua kebiasaan yang suka tidur di lantai tanpa alas ya tentunya. Jadi gue itu kebiasaan kecil gue kalau nggak tidur di lantai, karena dulu gue nggak menggunakan AC ya, menggunakan kipas angin. Jadi gue sukanya tidur di lantai, baju dibuka guys. Nah nggak lama kemudian gue terkena paru-paru basah namanya dulu ya namanya. Dan ini paru-paru gue katanya banyak cairan yang memang harus disedot, dan alhamdulillahnya gue sampai sekarang itu sehat ya temennya. Nah banyak faktor yang memang menyebabkan paru-paru kalian itu sakit ya. Seperti kalau misalnya lo naik motor ya temennya, pulangnya tiap hari malam ya, terus nggak pakai apa namanya di protektor apa sih, rompi atau protektor. Nah itu juga bisa menyebabkan paru-paru kalian sakit guys. Jadi nggak semuanya tentang vaping gitu ya. Karena gue udah membuktikan selama 11 tahun gue vaping ya, alhamdulillahnya gue nggak kenapa-napa ya temennya. Dan juga mungkin kita ini sekarang sedang sedang digiring kalau vaping itu agak kurang bagus untuk kesehatan atau apapun itulah ya temennya. Jadi gue berharap hak kita sebagai vapers tetap berjalan. Kita adalah vapers yang sehat. Jadi gue sedikit meminta untuk teman-teman ya. Jadi gini guys, sebentar lagi akan ada event Jive atau event Vape Fest nanti, yang memang gue pun akan hadir di sana. Dan gue akan menyetorkan hasil ronsen torak ini untuk dipajang di event JV tersebut ya namanya. Dan di situ nanti gue akan memberikan testimoni juga selama 11 tahun vaping ini, apa yang gue rasakan ya, apa yang gue alamin selama 11 tahun ini. Dan buat teman-teman yang misalnya ikut berpartisipasi dalam pengumpulan hasil ronsen torak ini, teman-teman juga akan mendapatkan gift ya, sekitar goodie bag 400.000 mungkin ya teman-teman, untuk digantinya itu. Kayak kalian donor darah gitu loh. Kalau donor darah kan dapat apa? Indomie ya. Ya Indomie sama susu kan lah. Kalau ini kalian ronsen torak, kalian bisa mendapatkan goodie bag senilai 400.000. Tapi kalau menurut gua ini adalah hak kita. Jadi kita berikan ke masyarakat Indonesia yang belum mengerti tentang vaping. Kita akan perlihatkan bahwa vaping itu sehat dan kita memang masih bisa produktif lah untuk vaping. Jadi tidak membuat paru-paru kita, begitu kalian vaping terus paru-paru kalian bermasalah. Alhamdulillahnya enggak guys, banyak teman-teman gue yang sudah ronsen juga dan mereka alhamdulillahnya juga sehat semua. Jadi pesan gue adalah kita pertahankan hak kita ya sebagai vapers. Janganlah sampai kita gara-gara black campaign kitanya jadi mungkin kedepannya akan dipersulit untuk vaping. Nah, kita perjuangkan bersama-sama di event Jeff nanti di boothnya APVI atau Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Nah, kalian bawa satu paket seperti ini ya, dan juga hasilnya mungkin kalian bawa, nanti kita akan pajang bareng-bareng dan nanti kalian bisa mendapatkan goodie bag senilai 400.000 ya. Oke, jadi seperti itu ya teman ya. Semoga kita semua teman-teman vapers yang ada di Indonesia tetap sehat ya, tetap misalnya beraktivitas dan berolahraga juga. Tapi kebetulan gue nggak olahraga loh. Tapi alhamdulillah ya terus ya. Ya bukannya mau ini ya, jangan mikir-mikir yang gagal loh ya temen-temen ya. Gue sehat-sehat ya, maksudnya sehat lah. Maksudnya gue nggak mengonsumsi hal-hal yang aneh-aneh ya temen-temen. Selain vaping, gue nggak mengonsumsi apapun itu. Jadi membuat paru-paru gue tetap smile ya temen-temen. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi ini adalah keresahan gue yang memang gue tuh sering banget di tag gitu-gitu ya temen-temen. Maksud gue, daripada gue ngomong doang, gue gini loh guys, gue kenapa bikin video ini? Gue tuh kalau misalnya balas doang ya dengan kata-kata gitu, nggak ada bukti seperti ini ya, pasti ntar ada yang jawab lagi. Ya itu kan lo bisa-bisa lo kan jualan vape gitu, ya. Lo bisa juga gitu. Kalau gue jawab, gue pernah sekali jawab ya, itu kan tidak terbukti gini-gini. Ya lu kan jualan, lu pasti bilangnya yang bagus-bagus ya kan gitu ya. Jadi sekarang gua ronsen ya udah 2 kali ya, di tahun 2019 dan sekarang di tahun 2025 ya. Yang 2019 gua kayaknya udah pajang juga. Waktu itu di kota mana ya? Bandung kalau nggak salah ya. Itu jadi gua udah tinggal. Jadi gua nggak ada ininya lagi. Nah, tapi kan untuk dokumen tadi hasilnya masih ada ya temennya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih.
Semoga kita bisa mempertahankan hak kita bareng-bareng sama vapers di Indonesia. Dan gue berharap kalian juga tergugah hatinya untuk mengikuti Ronsen Talk ini. Nah ini kan maksudnya kalian juga bisa ngetes kan. Bener-bener kalau misalnya ada keluarga kalian yang misalnya wah, vaping nggak bener, kalian bisa ronsen, kalian buktikan kalau gue ini nggak apa-apa dan sehat ya. Oke, terima kasih dalam video ini. Kalian jangan lupa untuk di like, di share, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video selanjutnya. Sekali dari gue, sekali pada dari para vapers.